sambil beli roti, ngobrol politik sambil ngopi. Welcome guys, Suara Demokrasi. Topik hari ini wah berat banget sih. Wah, selamat datang di Suara Demokrasi. Itu podcast yang mengulas isu-isu politik dan demokrasi dari sudut pandang tajam yang mendalam. Saya Lisa dan Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu kampanye pemilu dan strategi partai politik. Di studio ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber yang pertama Muhammad Maudi dan narasumber yang kedua Muhammad Latif Fandi. Wah, benar sekali. Di sini ada saudara Maulidi yang akan menyampaikan tentang strategi dari partai politik. Ya, terima kasih senang bisa berbagi di sini. Dan satu lagi pengantinnya yaitu Muhammad Latif Fandi yang akan berbagi ilmu tentang kampanye pemilu dan strategi partai politik. Sama-sama, ini kesempatan menarik diskusi santai tapi bermakna. Terima kasih Pak Reva. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk yaitu tentang pembahasan pertama, yaitu pengantar kampanye pemilu. Nah, dan kita tahu bahwa kampanye adalah bagian penting dari proses pemilu yang mana tidak semua orang memahami betapa kompleksnya perencanaan kampanye. Bagaimana saudara Maulidi sebenarnya apa sih kampanye dalam konteks demokrasi? Kampanye itu bukan hanya sekedar menggunakan baliho, spanduk. Itu adalah proses komunikasi politik di mana partai atau calon tersebut menyampaikan visi ataupun misi program kerja dan identitas politiknya kepada publik. Tujuannya untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap pilihannya, apakah pilihannya tersebut yang baik ataupun tidak. Kampanye juga bukan hanya sekedar di baliho seperti yang saya sampaikan tadi ataupun di spanduk, tetapi juga kampanye bisa berupa di media sosial, habis itu terjun langsung ke lapangan. Itu juga bagian dari kampanye politik. Mungkin seperti itu. Wah, benar, betul sekali. Lalu untuk Bapak Fandi, partai politik pasti kan punya strategi masing-masing ya. Bisa dijelaskan strategi kampanye itu seperti apa saja Bu? Sehingga strategi kampanye partai politik dari tradisional hingga digital. Saat kita berbicara tentang pemilu, tentu tidak bisa lepas dari namanya kampanye politik. Kampanye bukan hanya soal poster yang ditempel jalan atau spanduk yang dipasang. Ini strategi dari kampanye adalah upaya sistematis yang dilakukan partai politik atau calon legislatif untuk menyampaikan visi misi dari program kerja kepada masyarakat. Namun tahukah bahwa strategi kampanye itu sangat beragam. Setiap partai atau kandidat memiliki pendekatan yang berbeda. Mari kita bahas beberapa bentuk strategi kampanye yang umum digunakan di masa ini. Yang pertama, kampanye tradisional masih relevan dari kalangan tertentu. Strategi kampanye yang bersifat tradisional masih digunakan sampai hari ini, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dan akses teknologi yang terbatas. Bentuknya seperti pemasangan baliho spanduk, pembagian brosur atau selebaran, kunjungan langsung ke masyarakat, rapat umum, iklan media cetak dan radio lokal. Yang kedua, kampanye digital, mengoptimalkan media sosial online. Seiring perkembangan zaman, kampanye ini berevolusi ke dunia digital. Media sosial kini menjadi media kampanye yang sangat strategis, terutama menjangkau pemilih muda. Ini meliputi pembuatan konten visual, live streaming diskusi, penggunaan influencer, iklan berbayar di Instagram, Facebook, YouTube, hingga TikTok. Yang ketiga, kampanye berbasis data. Biar informasi kampanye tanpa data ibarat beredar tanpa arah. Maka banyak partai kini memanfaatkan riset perilaku pemilih dan analisis media sosial merancang strategi. Misalnya menentukan isu-isu lokal yang paling penting untuk daerah tertentu, mengelompokkan pemilih berdasarkan usia, pekerjaan atau latar belakang budaya, menyesuaikan pesan kampanye agar lebih relevan menyentuh kebutuhan pemilih.
Yang keempat, kampanye edukatif. Salah satu strategi yang dibutuhkan namun masih jarang ditemui adalah kampanye edukasi. Artinya partai dan calon benar-benar menyampaikan program kerja mereka secara rinci, jujur, bukan sekadar jadi kampanye seperti ini hadir dalam bentuk debat publik, forum diskusi tematik, penjabaran program kerja melalui media massa dan media sosial. Yang kelima, kampanye partisipatif. Kampanye ideal tidak hanya menyampaikan informasi arah, tapi mengajak masyarakat untuk terlibat aktif. Misalnya menyusun program bersama komunitas lokal, mengadakan pelatihan relawan kampanye, melibatkan generasi muda dalam pembuatan program kampanye. Etika kampanye dan pokok lapisan. Apapun strategi yang digunakan, etika tetap harus dijunjung tinggi. Kampanye tidak boleh menjatuhkan pihak lain secara tidak sehat, menyebabkan hoax, apalagi melakukan praktik politik uang. Jadi strategi kampanye akan terus berkembang menurut zaman dan teknologi. Tapi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan partisipasi harus tetap dijaga. Karena pemilu itu bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal membangun masa depan bersama. Jadi sebagai generasi muda, mari kita tidak hanya menjadi penonton, mari jadi pemilih yang cerdas, kritis, dan aktif dalam proses demokrasi. Karena suara kita adalah masa depan kita. Luar biasa sekali ya dari materi dari Pak Andi. Mantap sekali, penjelasannya sangat panjang. Baik, selanjutnya menarik nih, terpenting dan aspirasi pemilih kepada saudara Maulidi ini. Berarti partai juga melakukan segmentasi terhadap pemilih. Bagaimana saudara Maulidi? Benar sekali. Itu krusial bagi sebuah partai untuk melakukan segmentasi terhadap pemilih itu. Bagaimana misalkan partai tersebut harus bisa menjalani pemilih siapa yang ingin dituju, untuk memilih segmentasi mana yang ingin dituju oleh partai tersebut. Secara pemilih, kalau di Indonesia itu ada homogen, ada pemilih milenial, emak-emak, buruh, kelas menengah sampai kelas loyal terhadap partai tertentu. Setiap masyarakat yang saya sebutkan tersebut pastinya memiliki karakteristik masing-masing. Entah itu masyarakat yang kalangan bawah yang mudah disogok dengan uang, setelah itu kalangan yang milenial kebanyakan yang memilih untuk mencari data secara konkret, dan emak-emak yang bisa disogok dengan hanya dengan sembako, mungkin seperti itu. Bagaimana selanjutnya, Mas Vita? Luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Maulidi tadi. Lalu kemudian kita akan memasuki dari peran media sosial. Nah, Pak Pandi, ada menyebutkan tadi soal kampanye digital kan? Jadi seberapa besar peran media sosial dalam strategi kampanye hari ini? Benar sekali. Media sosial bukan cuma alat penyebar informasi, tapi alat menggalakkan emosi dan mobilisasi. Kita bisa membangun narasi, melakukan live, bahkan merespon isu secara real time. Tapi tantangannya menjaga kredibilitas pemilih sekarang lebih kritis dan bisa membedakan mana konten yang autentik dan mana yang dibuat. Kita yang harus lebih kritis ya sebenarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk itu pembahasan tentang politik uang dan etika kampanye. Nah, yang mana kita nggak bisa bicara kampanye tanpa membahas isu gelapnya juga, politik uang. Bagaimana saudara Maulidi ada melihat praktik ini? Menurut saya praktek uang atau politik uang ini yang lumayan susah dibasmi, karena politik uang adalah bentuk degradasi demokrasi di negara kita. Ia bisa mengubah hubungan politik menjadi transaksional,
parahnya sebagian pemilih masih menganggap wajar hal tersebut mengenai politik uang ini. Bahkan kita perlu edukasi jangka panjang mengenai politik uang, bagaimana cara memusnahkan politik uang ini agar tidak terjadi. Sedikit menjelaskan, politik uang itu adalah praktek pemberian uang berupa barang dan janji tertentu seperti bantuan atau fasilitas kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka, terutama saat pemilu, baik itu ketika pemilu maupun pilkada. Biasanya ini dilakukan oleh para legislatif yang ingin mencalonkan diri ataupun para eksekutif dari kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kayaknya hampir semua menggunakan politik uang ini. Kenapa sih politik uang tersebut jadi bermasalah? Jadi politik uang ini bukan hanya sekedar bagi-bagi uang ataupun bagi-bagi yang lainnya lah, tapi memiliki dampak besar bagi demokrasi. Yang pertama, politik uang ini mengubah nilai moral dari sebuah politik itu menjadi nilai transaksional. Pemilih jadinya memilih bukan karena visi ataupun program kerja, tapi ia dibayar untuk memilih pilihannya. Yang kedua itu merusak moral publik. Ketika uang dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa aja, lama-lama masyarakat jadi permisif lah terhadap korupsi. Jadinya nantinya ya pemerintahannya akan banyak korup karena politik uang ini. Masyarakatnya yang jadi biasa aja terhadap korupsi yang terjadi misalkan di tengah-tengahnya. Yang ketiga itu menekan partai dan calon yang bersih. Kenapa menjadi politik uang juga mempengaruhi partai yang bersih ataupun calon yang bersih? Karena jadinya yang diutamakan pasti yang memberikan uang, bukan yang bersih ataupun tidak menggunakan politik uang. Ya, seperti yang keempat itu seperti saya jelaskan tadi, merusak moral publik yang menyebabkan korupsi jadi, yaitu bisa berujung pada korupsi karena menggunakan politik uang. Di awal saja sudah menggunakan uang yang banyak untuk mencalonkan dirinya, apalagi itu jadinya pas dia menjabat itu nantinya pasti akan ingin memberikan modal dari apa yang sudah dikeluarkannya di awal, yaitu dengan cara korupsi. Mungkin seperti itu. Setelah itu, kenapa politik uang masih terjadi? Yang jelas kurangnya edukasi di masyarakat. Yang kedua, ada anggapan bahwa masyarakat ini gak ingin rugi. Yang ketiga, sanksi hukum belum tegas. Kebanyakan yang dihukum mengenai politik uang itu adalah yang di bawah-bawah yang membagikan, bukan orang yang dalam utamanya yang menggunakan politik uang. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda saat ini untuk menolak politik uang tersebut? Yang pertama, kita harus menolak dengan tegas. Bagaimana kita memilih para calon legislatif ataupun eksekutif yang akan menjabat nantinya, baik itu di pilkada ataupun di pemilu. Jangan takut untuk menolak, karena ini akan berdampak pada jangka panjang nantinya. Yang kedua,
sebarkan kesadaran mengenai politik uang ini, bahwa politik uang akan mempengaruhi masa depan ke depannya masyarakat, generasi seterusnya yang akan meneruskan estafet kita. Yang ketiga, dukung kandidat yang bersih dan visioner. Ya, kita pastinya tahu bahwa kandidat-kandidat yang ada itu, yang mana yang lebih berkompetensi dan mana yang bersih dan visioner. Yang keempat itu kita bisa melaporkan bahwa misalkan ada terjadinya politik uang. Kalau melihat praktik uang, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu misalkan seperti Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Mereka punya jalur resmi untuk menindak mengenai politik uang tersebut, mungkin seperti itu. Wah, sekali penjelasannya sangat panjang dan sangat menarik. Jadi bisa juga politik uang itu mungkin kelihatan sepele, bukan sekedar merokok atau berparkir barang, tapi efeknya juga bisa menghancurkan masa depan bangsa. Karena sekali suara kita itu bisa dibeli, maka keadilan, integritas dan kemajuan akan sulit dicapai. Mana kita generasi muda punya tanggung jawab buat menjaga demokrasi agar tetap sehat dan jujur. Jadi yuk, mulai dari sekarang suara jangan dijual tapi dipakai buat perubahan yang nyata. Nah, berarti tadi politik uang bisa menghancurkan masa depan bangsa ya. Iya. Kemudian kita kembali ke inovasi. Apakah ada teknologi tertentu yang digunakan partai untuk membaca perilaku pemilih? Bagaimana tanggapannya? Ada. Kita pakai data analisis, sosial media listening, bahkan teknologi AI sederhana untuk melihat tren isu yang berkembang. Dengan itu kita bisa menentukan tema, kampanye mingguan, isu lokal, dan bahkan menentukan siapa influencer yang tepat untuk digambar. Tapi semua itu harus dipadukan dengan kerja lapangan. Data itu bantu, bukan segalanya. Jadi seperti itu. Wah, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan pengaruh debat dan tokoh publik. Yang mana itu seberapa besar pengaruh debat politik dan figur tokoh terhadap elektabilitas. Nah, bagaimana saudara Muti bisa dijelaskan? Ya, benar sekali. Pengaruh debat ataupun tokoh politik juga sangat berpengaruh, tidak hanya mengenai kampanye politik saja. Kita lihat saja misalkan di debat, kita dapat melihat bagaimana kompetensi seorang calon tersebut. Kalau debat itu biasanya calon dari bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden. Jadi kita bisa melihat di debat itu bagaimana kompetensi dia, apakah visioner yang akan dibawanya, apakah program kerjanya akan bagus untuk masyarakat di daerah tersebut, bagaimana melihat bagaimana ia memandang masyarakat ini sebagai apa, hanya sebagai rakyat biasa atau sebagai tonggak suatu daerah misalkan. Adapun tokoh politik yang mendukung para eksekutif, misalkan kita lihat saja kemarin di pemilihan ataupun saat pemilu kemarin, contoh misalkan kayak Presiden Prabowo itu kemarin yang di belakangnya ada berbagai macam tokoh politik, misalkan yang saya tahu Jokowi. Nah, Jokowi menjadi tokoh politik di belakangnya Prabowo yang menjadi salah satu tonggak pas saat mendukung pas saat pemilu kemarin. Apalagi anak Jokowi disandingkan dengan Prabowo, itu salah satu strategi politik untuk mencapai suatu kemenangan. Kita lihat misalkan Anies itu kemarin tokoh-tokoh yang di belakangnya kebanyakan adalah tokoh-tokoh yang intelek,
yang intelektualnya tinggi dari. Jadi sasaran dari strategi politiknya itu bagaimana mencapai para kebanyakan yang mendukung dari Anies itu pasti kebanyakan para akademisi, karena program ataupun kerja yang akan dibawakannya itu pastinya membawakan data-data yang valid dan lebih masuk di nalar. Kita lihat misalkan seperti Prabowo itu lebih kepada menyasar masyarakat di kalangan bawah dan anak-anak muda yang tidak tahu mengenai, yang kurang tahu mengenai politik, yaitu dengan misalkan penggunaan AI sebagai animasi, setelah itu penggunaan sosial media yang dikembangkan dan penggunaan influencer misalkan kayak selebgram ataupun artis seperti Raffi Ahmad dan segala macam lah, mungkin seperti itu. Mantap sekali penjelasannya. Lalu kita masuk ke pembahasan tantangan partai kecil. Jadi Pak Andi, bagaimana di partai-partai kecil itu menyiasati kampanye agar tetap bisa bersaing? Biasanya mereka harus cerdas dan bersih karena anggaran terbatas. Biasanya mereka lebih aktif ke akar rumput, membangun jaringan relawan dan memberikan isu-isu spesifik yang tidak dijangkau partai besar. Keberanian dan kedekatan dengan komunitas jadi senjata utama mereka. Wah, diskusinya seru sekali nih guys. Yang mana nih sebagai penutup, apa sih harapan untuk kampanye politik di masa mendatang nih dari narasumber pertama itu Maulidi dan juga Pandi? Yang pertama, saya berharap untuk kedepannya kampanye itu bukan sebagai politik transaksional, tetapi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat yang ada. Bukan sekadar alat perebutan kekuasaan. Pemilu seharusnya juga, pemilu ataupun pilkada seharusnya itu sebagai pesta demokrasi yang cerdas, bukan demokrasi yang transaksional seperti politik uang. Jadi kita harus tolak mengenai politik uang tersebut. Seperti itu. Bagaimana Pak Andi? Saya dan kode saya ingin melihat kampanye yang lebih partisipatif dan kreatif, yang melibatkan pemuda, perempuan, dan kelompok marginal, dan tentu serta lebih jujur dan transparan. Mungkin seperti itu. Semoga pemilu ataupun pilkada nantinya masyarakat kita semakin cerdas mengenai siapa yang dipilihnya. Setelah itu jangan menerima mengenai politik uang. Ya jelas masyarakat kedepannya semoga lebih cerdas mengenai pilihannya. Semoga kampanye jadi ajang adu gagasan, bukan adu serangan. Mungkin seperti itu. Wah, terima kasih nih guys atas penjelasan dan harapannya di episode podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap demokrasi.